Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Mujahid Zulfadli, biasa disapa dengan nama Mujahid. Adapun dengan NIM saya yaitu 2422311153 dengan mata kuliah yaitu Elektronika Dasar dengan dosen pengampu yaitu Bapak Laode Hasnuddin S. Sagala. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai alat ukur terkhususnya di bidang elektronik. Masuk pada slide berikutnya. Jadi, apa sih itu alat ukur? Sesuai dengan slide di sini bahwa alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda atau mengukur suatu besaran fisika seperti panjang, berat, suhu, tekanan, waktu, dan lain-lainnya. Nah, adapun sini ya di slide sini saya akan membahas mengenai contoh-contoh alat ukur terkhususnya pada bidang elektronik. Di sini ada beberapa, saya sebutkan satu-satu yaitu ohmmeter, ampermeter, voltmeter, multimeter, multitester analog ataupun digital, osiloskop, generator fungsi, digital signal analyzer, dan spektrometer. Baik, kita masuk pada contoh alat yang pertama, yaitu ohmmeter. Jadi, sebelum saya membahasnya, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di video kali ini saya tidak membahas rinci mengenai alat ukur masing-masing. Saya cuma berfokus pada fungsi alat ukur tersebut, cara kerjanya, dan contoh pengaplikasian dari alat ukur ini. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada slide berikut. Nah, ohmmeter. Jadi, fungsi dari suatu alat ukur ini yaitu mengukur suatu resistensi atau hambatan listrik dalam satuan ohm. Nah, adapun simbolnya bisa kita lihat pada sini, ya. Ini simbolnya. Kemudian, adapun cara kerja dari alat ukur ohmmeter yaitu mengalirkan arus kecil melalui komponen dan mengukur drop tegangan untuk menghitung resistensi. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya yaitu mengukur resistensi pada resistor, kabel, atau konektor untuk mengetahui kerusakan atau kebocoran arus. Nah, untuk contoh bendanya bisa kita lihat pada slide di sini, ya. Oke, masuk pada contoh alat ukur berikutnya yaitu voltmeter. Nah, di voltmeter ini adapun fungsi dari alat ukur ini yaitu mengukur tegangan listrik pada titik tertentu dalam satuan volt. Nah, adapun simbolnya yaitu V besar, ya. Kemudian adapun cara kerja dari alat ukur ini yaitu dihubungkan secara paralel pada sirkuit untuk mengukur perbedaan potensial antara dua titik. Kemudian adapun pengaplikasian dari alat ukur ini yaitu memantau tegangan pada baterai catu daya atau rangkaian elektronik. Nah, kemudian di sini ada foto dari alat ukur voltmeter, bisa kita lihat pada slide sini, ya, seperti ini. Ada simbolnya ya, V besar. Oke, kemudian kita masuk pada contoh berikutnya yaitu alat ukur multimeter. Nah, berbeda dengan alat ukur sebelumnya yaitu voltmeter, ampermeter ataupun ohmmeter. Nah, di sini multimeter bisa lebih dari satu parameter listrik seperti tegangan atau volt, arus, dan resistensi. Kemudian adapun cara kerjanya yaitu kombinasi dari ohmmeter, voltmeter, dan ampermeter dalam satu alat. Kemudian adapun jenisnya dari multimeter ini tersedia dalam versi analog ataupun digital, ya. Kemudian adapun contoh penggunaan atau pengaplikasiannya yaitu pemeriksaan umum sirkuit elektronik, troubleshooting, kemudian komponen listrik. Nah, adapun contoh alatnya bisa kita lihat pada slide di sini, ya, fotonya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk pada contoh alat ukur berikutnya yaitu multitester analog ataupun digital. Nah, multitester ini sama juga dengan multimeter, ada versi analog ataupun digitalnya. Nah, di sini juga multitester lebih dari satu alat ukur yang dia gunakan. Contohnya, untuk multitester analog menggunakan jarum petunjuk untuk mengukur tegangan, arus, dan resistensi. Begitu juga pada multimeter. Kemudian adapun kelebihan dari multitester analog yaitu responnya yang cepat.
kemudian cocok untuk sinyal yang berubah-ubah. Nah, kekurangan dari multitester analog yaitu membutuhkan keterampilan untuk membaca hasil dari pengukurannya. Kemudian adapun multitester dalam bentuk digital yaitu menggunakan layar digital untuk menampilkan hasil pengukuran. Kemudian adapun kelebihan dari alat multitester yang digital yaitu mudah dibaca dan hasil bacanya yaitu cukup akurat atau lebih akurat. Nah, kemudian adapun kekurangan dari multitester digital yaitu rentan terhadap kerusakan jika baterai lemah. Baik, kita masuk pada contoh berikutnya yaitu osiloskop. Osiloskop adapun fungsi ya yaitu mengukur dan menampilkan bentuk gelombang sinyal listrik dalam waktu nyata. Nah, adapun cara kerja dari osiloskop ini yaitu sinyal listrik diubah atau dikonversi menjadi gambar grafik yang menampilkan tegangan terhadap waktu. Nah, adapun contoh pengaplikasiannya yaitu analisis sinyal audio, sinyal digital, dan pemantauan gelombang dalam rangkaian elektronik. Nah, adapun alatnya bisa kita lihat pada slide di sini ya, seperti ini. Ada gelombangnya ya, berbentuk kotak-kotak begini. Oke, kemudian kita masuk pada contoh alat berikutnya yaitu generator fungsi. Nah, adapun fungsi dari alat ukur ini yaitu menghasilkan sinyal listrik dengan bentuk dan frekuensi tertentu seperti sinyal sinus, kotak, ataupun segitiga. Ya, kemudian adapun cara kerja dari alat ukur ini yaitu menggunakan rangkaian osilator elektronik untuk menghasilkan sinyal yang stabil. Kemudian adapun contoh penggunaan dari aplikasi ini, dari alat ukur ini yaitu pengujian dan kalibrasi perangkat elektronik seperti amplifier dan filter. Kemudian alat ukur berikutnya yaitu digital signal analyzer. Nah, adapun fungsi dari alat ukur ini yaitu menganalisis karakteristik sinyal listrik digital ataupun analog. Kemudian adapun cara kerja dari alat ukur ini yaitu mengambil sampel sinyal dan menampilkan spektrumnya yaitu frekuensi ataupun amplitudo. Nah, adapun contoh pengaplikasian dari alat ukur ini yaitu menganalisis sinyal komunikasi, pengukuran kualitas sinyal dalam perangkat telekomunikasi. Kemudian alat ukur yang terakhir yang akan kita bahas yaitu spektrometer. Nah, spektrometer ini adapun fungsinya yaitu mengukur dan menampilkan distribusi frekuensi dari sinyal listrik, menampilkan spektrum sinyal dalam domain frekuensi. Kemudian adapun cara kerja dari alat ini yaitu memisahkan sinyal menjadi komponen-komponen frekuensinya dan menampilkan amplitudo dari setiap frekuensi. Kemudian adapun contoh pengaplikasiannya atau contoh penggunaannya yaitu digunakan dalam telekomunikasi untuk menganalisis sinyal radio, sinyal audio ataupun sinyal RF yaitu radio frekuensi. Nah, adapun contoh alatnya bisa kita lihat pada slide sini ya, adapun fotonya seperti ini. Ada gelombang-gelombangnya ya di bagian monitornya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan adapun kesimpulan dari pembahasan kita tadi bahwa alat ukur elektronik seperti ohmmeter, voltmeter, multimeter, multitester, osiloskop, generator fungsi, digital signal analyzer, dan spektrometer memiliki fungsi masing-masing dan fungsi spesifik dalam mengukur berbagai aspek listrik dan sinyal. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.